Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Amanda dengan NIM 185101126 dari kelas A2 Matematika 2018. Di ujian 1 ini saya akan menyelesaikan dua soal persamaan diferensial menggunakan aplikasi Maple. Soal pertama, diketahui persamaan diferensial AX pangkat min B, Y pangkat CDX sama dengan X pangkat min ADY dengan nilai A, B, dan C adalah 3 digit NIM terakhir secara berurut. Karena 3 digit NIM terakhir saya adalah 126, maka nilai A-nya sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 6. Cari solusi dari persamaan diferensial tersebut dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Nah, untuk penyelesaiannya, kita buat dulu persamaan 1. Persamaan 1 di sini adalah persamaan diferensial yang diketahui dalam soal. Jadi langsung kita copy aja. Jangan lupa AX ini kita kasih tanda bintang. Enter. Nah, persamaan satunya sudah terbentuk, maka selanjutnya kita harus memasukkan nilai A, B, C ini ke dalam persamaan 1. Tapi sebelum memasukkan nilai A, B, C ke persamaan 1, kita ubah dulu bentuk A, B, dan C ke dalam bentuk persamaan 2, 3, 4. Jadi di persamaan 2, kita buat untuk nilai A, persamaan 3 untuk nilai B, dan persamaan 4 untuk nilai C. Nah, di persamaan 5-nya, kita tinggal mensubstitusikan persamaan 2, 3, dan 4 ke persamaan 1. Maka rumusnya adalah subs persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4 ke persamaan 1. Enter. Nah, persamaan 5 ini yang akan kita cari solusi umumnya. Jadi kita buat catatan dulu bahwa persamaan 5 merupakan persamaan diferensial 1. Kita lanjut lagi ke persamaan 6. Di persamaan 6 ini kita harus menyatukan X dengan DX dan Y dengan DY. Jadi kita pindahkan X yang ada di ruas kanan ke ruas kiri. Caranya adalah kita membagi kedua ruas dari persamaan 5 dengan X pangkat min 1. Jadi rumusnya adalah LHS persamaan 5 dibagi X pangkat min 1. Nah, untuk ruas kanannya juga sama, jadi langsung kita copy aja. Tapi jangan lupa ganti LHS ini dengan RHS. Enter. Nah, di persamaan ini masih terlihat bahwa Y pangkat 6 DX masih menyatu. Jadi, di persamaan 7, kita harus membagi kedua ruas persamaan 6 dengan Y pangkat 6. Agar Y pangkat 6 yang ada di ruas kiri ini pindah ke ruas kanan. Rumusnya sama aja, kita bagi kedua ruas dengan Y pangkat 6. Y pangkat 6. Langsung kita copy lagi untuk ruas kanannya, tapi kita ganti LHS-nya dengan RHS. Nah, dari persamaan 7 sudah dapat diketahui bahwa PD1 dapat diselesaikan dengan metode pemisahan variabel atau MPV. Kemudian integralkan persamaan 7. Jadi di persamaan 8-nya kita langsung mengintegralkan persamaan 7. Nah, dx per x di sini bisa kita ganti dengan 1 per x dx. Jadi, saat diintegralkan kita ganti jadi 1 per x saja. Untuk ruas kanan juga sama, kita ganti dy per y pangkat 6 dengan 1 per y pangkat 6. Jangan lupa dx di sini kita ganti dengan dy. Kemudian enter, menghasilkan
ln X sama dengan min 1/5 Y pangkat 5. Nah, catatan di sini seharusnya ketika persamaan 7 diintegralkan, hasilnya harus ada konstanta C, tapi berhubung di sini otomatis, jadi kita buat konstanta C-nya manual aja di persamaan 9. Tapi kita buatnya untuk ruas kanan aja. LHS persamaan 8 sama dengan RHS persamaan 8 ditambah C. Tapi jangan lupa nanti di bawahnya ditambahin catatan bahwa C di sini adalah C2 dikurangi C1. Jadi seharusnya ada 2, tapi kita tulis 1 saja dengan catatan C2 dikurangi C1. Nah, ini masih belum selesai karena kita harus merubah persamaan 9 ini ke dalam bentuk implisit atau sama dengan 0. Jadi yang ruas kanan ini harus sama dengan 0. Jadi di persamaan 10, kita tambahkan kedua ruas dengan nilai ini. Jadi supaya yang sebelah kanan itu jadi 0. Persamaan 9 ditambah, karena ininya dikurang, jadi supaya 0 harus ditambah ya. Nah, karena di persamaan 9 C-nya positif, agar 0, jadi di persamaan 10 C-nya harus dikurangi. Nah, untuk ruas kanannya juga sama, jadi bisa langsung kita copy lagi. Dan jangan lupa ganti LHS-nya dengan RHS. Nah, persamaan 10 merupakan solusi umum dari persamaan diferensial 1. Jadi langsung aja kita tulis kesimpulannya. Kesimpulannya kita copy dari sini ya. Kesimpulannya adalah ln X ditambah 1/5 Y pangkat 5 min C sama dengan 0 merupakan solusi umum dari PD1. Gitu. Untuk soal nomor 2, diketahui persamaan diferensial AX ditambah BX Y dx ditambah B per 2X kuadrat ditambah CY dy sama dengan 0 dengan nilai A, B, dan C adalah 3 digit NIM terakhir. Jadi untuk nilai A, B, dan C-nya sama dengan soal nomor 1, yaitu A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C sama dengan 6. Di sini ada dua perintah. Yang pertama, buktikan apakah persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial eksak atau bukan. Perintah yang kedua, tentukan solusi dari persamaan diferensial tersebut dengan menggunakan PD eksak. Jadi langkah pertama, kita tulis dulu di sini. Langkah 1, kita buat persamaan 1. Jadi sistemnya sama dengan nomor 1. Kita buat dulu persamaan diferensial ini ke dalam bentuk persamaan 1. Kita copy. Jangan lupa untuk AX-nya kasih bintang. BXY-nya juga dikasih bintang. Dan CY-nya juga dikasih bintang. Enter. Nah, untuk substitusi nilai A, B, dan C, kita ubah dulu A, B, dan C ini ke dalam bentuk persamaan 2, 3, 4. Jadi, persamaan 2-nya untuk nilai A, persamaan 3 untuk nilai B, dan persamaan 4 untuk nilai C. Baru kita substitusi persamaan 2, 3, 4 ke persamaan 1. Persamaan 5, rumusnya adalah sub persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4, persamaan 1. Nah, ketika disubstitusi, maka persamaan diferensial yang kita akan cari solusi umumnya adalah ini. 2xy ditambah x dx ditambah x kuadrat ditambah 6y dy. Kita buat catatan dulu di sini bahwa persamaan 5 merupakan PD1. Jangan lupa juga
Di sini kita buat catatan bahwa 2x ditambah x ini merupakan nilai M. Jadi di sini M sama dengan, dan x kuadrat ditambah 6y di sini sama dengan nilai N. Enter. Kita lanjut lagi, tapi kita langsung ke bentuk persamaan N. Jadi bukan ke persamaan 6 dulu, kita buat persamaan N dulu. Persamaan N titik 2 sama dengan, kita masukkan nilai M-nya. Persamaan M dulu ya, supaya rapi. 2xy ditambah x, jangan lupa ini dikasih bintang semua. Dan kita buat juga persamaan N dari ini. Enter. Nah, selanjutnya adalah kita turunkan persamaan M dan N ini ke masing-masing X dan Y-nya. Jadi untuk M kita turunkan terhadap Y dan N kita turunkan terhadap X. Kita buat di sini M titik 2 sama dengan, kita cari bentuk turunan yang do. Nah, ini kita ganti do X-nya dengan do Y karena kita akan menurunkan nilai Y yang ada di persamaan M. Kita ganti dengan persamaan M. Enter. Dapatkan hasilnya adalah 2x. Sekarang kita juga turunkan nilai N terhadap X-nya. Do per do X, kita ganti F ini dengan persamaan N. Nah, karena nilai dari do per do Y sama dengan do per do X, maka dapat dipastikan bahwa persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial eksak. Jadi kita buat catatan di sini. Karena do per do Y sama dengan do per do X, maka PD 1 atau persamaan diferensial 1 merupakan persamaan diferensial eksak. Sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan solusi. Langkah 2, menentukan solusi. Nah, di sini kita lanjut lagi persamaan 6. Karena tadi baru sampai persamaan 5, maka di langkah 2 kita lanjut ke persamaan 6. Persamaan 6 di sini saya buat U dalam kurung X, Y. Enter. Nah, di persamaan 7, saya buat nilai K dalam kurung Y. Nah, di persamaan 8, kita integralkan nilai dari persamaan M. Persamaan M ini kita nanti diintegralkan di persamaan 8. Jadi persamaan 8 itu bentuknya persamaan 6 itu sama dengan integral dari persamaan M terhadap dx ditambah persamaan 7. Di enter. Nah, hasilnya persamaan 8 adalah U dalam kurung X, Y sama dengan X kuadrat Y ditambah 1 per 2 X kuadrat ditambah KY. Kemudian kita beri catatan dulu di sini bahwa persamaan 8 merupakan persamaan diferensial kedua atau PD2. Kemudian turunkan persamaan 8 terhadap Y. Jadi kita nanti di persamaan 9 menurunkan persamaan 8 ini terhadap Y-nya. Kita tambah dulu di sini catatannya. Turunkan persamaan 8 terhadap Y. Enter.
Langsung kita ke persamaan 9. Persamaan 9-nya ini kita pakai yang do per, nah ini pakai ini. Do per do Y ya, karena kita akan menurunkan persamaan 8 terhadap Y. F ini kita ganti dengan persamaan 8. Enter. Nah, udah ada hasilnya dari turunan persamaan 8 adalah X kuadrat ditambah D per DY KY, atau biasa disebut dengan keaksian Y. Kita buat catatan lagi bahwa persamaan 9 merupakan PD3, dan kita juga udah tahu bahwa do per do Y itu sama dengan nilai N, yaitu 2X ditambah 6Y. Jadi kita tulis dulu di sini. Kita bahwa nilai do per do Y ini sama dengan nilai N, yaitu N-nya ini ya, X kuadrat ditambah 6Y. Enter. Kita lanjut lagi nih ke persamaan 10. Di persamaan 10, kita akan membuat persamaan 9 ini sama dengan nilai N ini. Jadi di persamaan 10, rumusnya adalah, kita copy dulu ini, persamaan 9-nya sama dengan persamaan N ya, karena X pangkat 2 ditambah 6Y itu sama dengan persamaan N. Kemudian enter. Di persamaan 11, kita harus menghilangkan X kuadrat yang ada di persamaan 10 ini nih. Maka rumusnya adalah LHS persamaan 10 kita kurangi dengan X pangkat 2. Karena ruas kanannya juga sama, jadi kita copy. Kemudian kita ganti LHS dengan RHS. Nah, persamaan 11 didapatkan D per DY, KY sama dengan 6Y. Tapi KY-nya di sini masih dalam bentuk turunan atau masih dalam bentuk aksen. Jadi kita harus mengintegralkan kedua ruas agar mengetahui nilai KY-nya. Lanjut lagi ke persamaan 12. Persamaan 12 kita integralkan LHS persamaan 11 terhadap DY ya. Kita langsung copy lagi untuk ruas kanannya. Jangan lupa ganti LHS dengan RHS. Nah, didapatkan KY-nya itu sama dengan 3Y kuadrat. Selanjutnya kita ke persamaan 13. Persamaan 13 adalah LHS dulu. LHS persamaan 12 sama dengan RHS persamaan 12 ditambah C. Kenapa ditambah C? Karena seharusnya ketika persamaan 11 diintegralkan, terdapat konstanta C di persamaan 12 ini. Jadi, saya buat manual di persamaan 13 dengan menambahkan nilai C di ruas kanannya saja. C bintang. Nah, kita buat catatan untuk persamaan 13. Karena KY-nya sudah diketahui, maka substitusi persamaan 13 atau KY ke persamaan 8. Kita lanjut lagi ke persamaan 14 untuk mensubstitusi nilai KY-nya. Persamaan 14 sub persamaan 13 ke dalam persamaan 8 ya.
Kenapa ke dalam persamaan 8? Karena di persamaan 8 ini sudah bisa dilihat KY-nya di sini belum diketahui. Jadi supaya dapat diketahui KY-nya, kita substitusi dulu nilai KY-nya. Kemudian di enter. Nah, KY-nya sudah berubah menjadi 3Y kuadrat ditambah C bintang. Kita buat catatan dulu. Karena sudah diketahui bahwa U X, Y sama dengan C, maka didapatkan, kita lanjut lagi ke persamaan 15. Nah, di persamaan 15 ini saya buat persamaan 6. Persamaan 6 tadi kan U, X, Y ya. Jadi persamaan 6 itu sama dengan C. Kemudian di persamaan 16, di persamaan 16 itu kita substitusi persamaan 14 ke persamaan 15. Jadi kita substitusi nilai ini ke ini. Subs persamaan 14, persamaan 15. Nah, hasilnya adalah ini, X kuadrat Y ditambah 1 per 2 X kuadrat ditambah 3Y kuadrat ditambah C bintang sama dengan C. Nah, untuk persamaan 17, kita buat nilai C bintang yang ada di ruas kiri ini pindah ke ruas kanan. Jadi di persamaan 17, rumusnya adalah LHS persamaan 16 dikurangi C bintang. Maka ruas kanannya juga sama. Jadi langsung kita copy dan mengganti LHS dengan RHS. Nah, jadi C-nya udah pindah di ruas kanan semua. Kita buat catatan, jangan lupa anggap bahwa C min C pangkat bintang adalah H. Jadi supaya satu huruf aja. Kita ganti C min C pangkat bintangnya dengan H. Maka X kuadrat Y ditambah 1 per 2 X kuadrat ditambah 3Y kuadrat sama dengan H. Nah, ini bisa langsung ke kesimpulan aja. Kesimpulannya adalah H sama dengan X kuadrat Y ditambah 1 per 2 X kuadrat ditambah 3Y kuadrat merupakan solusi umum dari PD1, tapi dengan cara persamaan diferensial eksak. Itu dia penyelesaian dua soal persamaan diferensial menggunakan aplikasi Maple. Apabila ada salah kata, penulisan, atau perhitungan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.